Selama ini kita diberikan himbauan, kita diberikan arahan dan saran dari berbagai banyak pihak di dalam negeri ini tentang toleransi. Kita digembor-gemborkan untuk bertoleransi antar budaya, lintas adat istiadat, lintas suku, lintas kebiasaan, dan utamanya adalah lintas agama. Tetapi pertanyaan saya sekarang, apakah kita sudah menerapkan toleransi di dalam tubuh agama kita sendiri? Islam misalkan. Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW yang mengemban misi rahmatan lil alamin, yakni adalah rahmat bagi semesta alam. Nah, selama ini Nabi Muhammad adalah sosok figur yang mengkonfigurasikan keteladanan dengan nilai akhlak dan adab. Beliau tidak pernah mengajak orang lain dengan kekerasan. Beliau juga sangat menghargai perbedaan pendapat bahkan di antara sahabat satu dengan sahabat yang lainnya. Lantas kita sebagai umatnya Nabi kok tidak mencontoh beliau dalam hal adab yang baik ini? Selama ini kita justru sangat sering bermusuhan terhadap sekelompok orang yang berbeda pendapat dengan kita, yang berbeda pendapat tentang tafsir, tentang fikih, tentang makna sebuah dalil, yang justru kita sangat mengambil jarak dari orang-orang tersebut. Padahal perbedaan dalam Islam menurut Profesor Dr. Quraisy Shihab, perbedaan di dalam Islam ini ibaratnya adalah dua buah permata yang digesekkan. Meskipun timbul gesekan, meskipun timbul percikan, tetapi percikan tersebut menghasilkan cahaya yang indah dilihat dari sisi manapun. Artinya perbedaan di dalam Islam ini adalah sesuatu yang indah. Justru dengan adanya perbedaan ini, itu mengindikasikan bahwa Islam adalah agama yang kaya akan ilmu, kaya akan kebebasan, agama yang sangat demokratis. Nah, tetapi harus kita dedah terlebih dahulu. Ada wilayah-wilayah yang sebenarnya boleh untuk diperbedakan pendapatnya, tapi ada wilayah-wilayah yang tidak boleh untuk dirubah lagi, tidak boleh untuk diperdebatkan lagi, tidak boleh adanya perbedaan pendapat. Wilayah yang saklek ini, wilayah yang sudah final ini disebut dengan wilayah yang qat'i di dalam ilmu fikih. Artinya wilayah yang sudah tetap, misalkan rukun iman, rukun Islam, dan rukun ihsan. Tetapi wilayah yang satunya adalah wilayah yang disebut dengan wilayah zonni, wilayah yang memang menghendaki perbedaan, menghendaki sebuah perdebatan, bahkan wilayah-wilayah yang masih berbentuk dugaan-dugaan, spekulasi, dan di sini memang menimbulkan multitafsir. Nah, di wilayah zonni ini kalau dibedah lagi itu disebut dengan ilmu fikih namanya furqiyah, cabang. Nah, di wilayah yang cabang ini adalah wilayah yang memang kita diperbolehkan untuk berbeda pendapat, dalam tanda kutip kita boleh berbeda pendapat tetapi menghargai perbedaan pendapat tersebut, bukan mempertengkarkannya, bukan memperselisihkannya, apalagi mempersoalkannya untuk dijadikan sebuah konflik yang itu memecah belah antara pihak satu dengan pihak yang lainnya. Artinya apa? Islam ini mengajarkan untuk kita saling menghargai. Islam ini mengajarkan toleransi bahkan sejak di dalam agama itu sendiri. Nah, itu yang pertama adalah soal wilayah tersebut. Yang kedua adalah ada statement dari Imam Syafi'i yang sangat menarik sekali dan memukau saya, adalah ketika kita menghadapi perbedaan pendapat di dalam Islam, Imam Syafi'i bahkan juga dikutip oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu mengatakan kalimat yang sangat keren sekali menurut saya, yakni adalah ra'yi shawabun yahtamilu khata' wa ra'yu khosmi. Artinya adalah pendapatku itu benar tetapi juga masih mengandung kesalahan. Tetapi wa ra'yu khosmi, pendapat
khosmi ini. Jadi ada istilah khosmi menurut Imam Syafi'i adalah lawan diskusiku. Itu salah, tetapi juga bisa menimbulkan kebenaran. Kalau dalam bahasanya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan bahwa mazhabku benar, tetapi juga mengandung kesalahan. Sementara mazhabmu itu salah, tetapi juga mengandung kebenaran. Nah, Imam Syafi'i itu membedah dua istilah yang sangat-sangat prinsipil. Yakni pertama adalah istilah khosmi tadi, yang kedua adalah istilah al-aduwun. Nah, perbedaan lawan debat di dalam Islam itu Imam Syafi'i membahasakan adalah al-khosmi. Al-khosmi ini artinya kalau dalam bahasa Inggris itu opponent. Opponent itu lawan diskusi, lawan debat. Dan dari perdebatan itu justru menimbulkan wawasan yang luas. Sementara Imam Syafi'i tidak menggunakan istilah al-aduwun. Dalam bahasa Inggris artinya adalah enemy, musuh yang harus dihancurkan, yang harus dihilangkan eksistensinya, yang harus dibasmi. Artinya apa? Keberadaan orang yang berbeda pendapat atau kelompok yang berbeda pendapat atau ideologi yang berbeda dengan yang kita anut itu bersifat opponent, bersifat lawan diskusi, lawan debat. Dan dari sini memunculkan sifat saling menghargai, asalkan perdebatannya adalah pada wilayah yang zoni tadi. Maka dari itu agaknya kita tidak perlu sentimental terhadap perbedaan-perbedaan dalam Islam. Toleransi yang kita tumbuhkan itu adalah toleransi yang ada di dalam diri kita sendiri. Mengingat Islam memang menghargai perbedaan pendapat, asalkan itu tidak untuk dipertentangkan, tidak untuk diperselisihkan, apalagi untuk menimbulkan sebuah konflik. Sebagaimana Nabi yang menghargai perbedaan pendapat sahabatnya dengan adab dan akhlaknya yang baik. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semuanya.